Dongeng Bahasa Indonesia. Tinggal di rumah sepatu. Alkisah, ada seorang wanita tua kecil yang tinggal di sebuah sepatu. Tunggu, apa? Apa ini sungguhan? Oh, satu hari lagi tanpa suamiku tersayang. Oh. Ya ampun, itu benar. Oke, lanjutkan. Bergeraklah kamera. Jadi, seperti yang kalian lihat, sepatu ini berdiri di dekat hutan besar. Dan begitu besar sehingga berfungsi sebagai rumah bagi nyonya tua dan semua anaknya yang jumlahnya begitu banyak, sehingga dia berjuang untuk mengingat semua nama mereka. Philip! Ibu, tidak ada Philip di keluarga kita ini. Benarkah? Aku pikir aku telah menyebut salah satu dari kalian Philip. Ada Peter jika ibu mau. Tidak apa-apa, Stark. Berikan saja kacamataku. Mark. Tidak, jangan panggil dia. Kau lakukan, Stark. Namaku Mark, ibu. Oh, aku sangat merindukan ayahmu. Sangat sulit untuk mengingat nama-nama kalian. Meskipun wanita tua kecil itu pelupa, dia sangat menyayangi anak-anaknya dan mereka hanya memikirkan cara terbaik untuk menyenangkannya. Si lengan kuat yang tertua menebang pohon untuk kayu bakar. Peter membuat keranjang dari anyaman. Mark adalah kepala tukang kebun. Lizzie memerah susu sapi dan Jenny mengajari anak-anak yang lebih kecil membaca. Sekarang wanita tua dan keluarganya tidak selalu tinggal di rumah sepatu. Hanya sebulan yang lalu, dia dan keluarganya tinggal di sebuah rumah bagus yang ditumbuhi tanaman ivy dan suaminya adalah seorang penebang kayu seperti si lengan kuat. Tetapi tinggal di sebuah kastil besar di luar hutan, seorang raksasa yang ganas yang suatu hari datang dan menghancurkan rumah mereka dengan tongkatnya, sementara wanita tua itu pergi ke sungai untuk mengambil air. Manusia kecil. Anak-anak berlari ke sana kemari dan penebang kayu mencoba yang terbaik untuk membela keluarganya yang membuat raksasa semakin marah. Tidak. Tahanan baru. Raksasa itu lalu membawa penebang kayu yang malang ke kastilnya di luar hutan. Dan ketika wanita tua kecil pulang, dia menemukan bahwa rumahnya telah hancur dan anak-anaknya yang keluar dari persembunyian menceritakan semua yang telah terjadi. Kita tidak akan membiarkan dia mengambil ayah kalian seperti itu. Ayo kita cari dia. Mungkin raksasa telah meninggalkannya di suatu tempat di hutan. Dan akhirnya keluarga itu pergi mencari si penebang kayu. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan ketika matahari mulai turun. Ibu, lihat sepatu raksasa. Kuat lengan, anakku. Lengan kuat, Ibu. Ya, itu bukan masalah besar sekarang. Matahari mulai terbenam dan kita sudah tidak punya rumah lagi untuk kembali. Bagaimana kalau kita berlindung di sepatu sampai kita bisa membebaskan ayahmu dan membangun rumah yang baru? Itu ide yang bagus, Ibu. Terima kasih, Jenny, Ibu. Namaku adalah Jenny. Oh, tentu saja, tentu saja. Maka sebelum senja tiba, semua anak bekerja untuk mengubah sepatu menjadi sebuah rumah. Peter dan si lengan kuat memasang atap di sana, Jenny dan Lizzie memotong pintu, Mark bersama anak-anak kecil lainnya mencuci dan membersihkan dan mengepel sol dalam, dan bersama-sama mereka semua mengubah sepatu menjadi tempat tinggal. Hah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Benar, Lina? Ibu, aku ini Lizzie. Lupakan saja. Maka, keluarga itu akhirnya tidur di rumah sepatu hari itu dan selama beberapa hari lainnya, sementara si lengan kuat mulai menyusun rencana untuk membebaskan ayahnya. Dia membeli selusin pedang tajam, dan Peter membuat banyak perisai dan juga helm yang kuat, dan Mark membuat busur silang dan panah berkepala besi sebanyak mungkin. Dan ketika mereka semua selesai, mereka meminta restu ibu mereka dan berangkat ke kastil raksasa.
Oh, semoga sukses, kuat lengan. Ya ampun. Hari berikutnya, mereka tiba di depan kastil raksasa. Si lengan kuat meninggalkan saudara-saudaranya di hutan terdekat, melangkah dengan berani ke pintu masuk, lalu mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang anak kecil yang lucu dengan kepala yang besar, yang terus menyeringai dan tertawa. Halo, Tuan. Ada yang lucu. Aku bermimpi sedang makan marshmallow raksasa dan ketika aku bangun, bantalku hilang. Apa? Dan aku juga makan alarm kemarin. Phew, itu sangat memakan waktu. Apa ada yang bisa kubantu? Apa kau tahu di mana ayahku, penebang kayu tua? Ah, si orang malang. Aku sangat kasihan padanya. Pamanku yang jahat menculiknya. Dan bagian kastil tempat dia ditahan dijaga ketat oleh seekor naga. Yang perlu kalian lakukan adalah menyentuh ekornya yang belum pernah didekati siapapun. Maka raksasa kecil itu menunjukkan si lengan kuat jalan ke tempat ayahnya ditahan. Pemuda pemberani tidak takut apa-apa menaiki tangga dan tiba di tempat itu. Dan yang mengejutkan, dia menemukan monster itu tertidur lelap. Tanpa membuang waktu, si lengan kuat membuat serangan pendek dengan melompat ke udara dan mendarat di dekat ekor binatang itu. Dan sebelum naga itu sadar, si lengan kuat menyentuh ekornya, di mana naga itu melompat, melakukan teriakan keras, sebelum akhirnya menghilang di udara. Wow, kau melakukannya. Kau mengalahkan monster jahat. Tunjukkan jalannya, nak. Raksasa kecil membawanya ke sebuah pintu yang membuka ke aula, di mana si lengan kuat melihat ayahnya yang malang diikat dengan rantai. Kuat lengan, anakku. Ayah, yang benar saja. Kita sekarang harus kembali ke wanita tua kecil itu. Setelah putranya pergi, dia menjadi cemas. Sangat cemas. Dan ketika dia di dalam keadaan ini, seorang penyihir tua mendatanginya dan berkata, "Aku akan membantumu. Aku, penyihir tua agung, membenci raksasa dan aku ingin melihatnya musnah. Ayo, duduklah di sapuku." Oh, terima kasih peri tua agung. Aku yang paling cemas. Aku seorang penyihir, bukan peri. Sekarang naiklah. Penyihir tua kemudian membawa nyonya tua kecil dengan sapunya dan mereka terbang di udara langsung ke kastil raksasa. Tetapi ketika mereka sampai, raksasa itu tidak ditemukan dimanapun karena binatang itu bangun dengan jagung dan kaki yang lembut pagi itu dan sangat kesakitan. Raksasa itu pergi ke hutan mencari sepatunya yang hilang sampai dia tiba di tempat nyonya tua dan anak-anaknya tinggal. Di sana, dia melihat sepatu lamanya, dan dengan tawa yang mengguncang pepohonan, dia memasukkan kakinya ke dalamnya, menembus atap. Anak-anak dengan sangat waspada bergegas keluar dari sepatu itu, dan ketakutan juga gemetar bergegas melewati pintu. Pada saat ini, penyihir dan nyonya tua kecil juga si lengan kuat, saudara-saudaranya dan ayahnya mencapai tempat itu. Gili-gili, Gili-gili apa? Wow, bagaimana bisa kau bertambah kuat? Aku telah berlatih sejak kau menghancurkan negeriku. Wow. Tapi saat raksasa mendekat ke arah penyihir tua, si lengan kuat dan saudaranya menembakkan beberapa anak panah ke arahnya dan dalam beberapa saat raksasa itu jatuh ke tanah. Itu adalah akhir dari raksasa itu. Oh, suami tukang kayuku, aku sangat-sangat merindukanmu. Aku seorang penebang kayu. Kalian sungguh mengemaskan. Kalian tahu apa? Aku akan membantu kalian membangun kembali rumah kalian yang pernah kalian tinggali. Terima kasih, penyihir. Aku seorang penyihir yang menangis dengan keras.
Dan aku si lengan kuat. Oh, kalian, berhentilah mempermasalahkannya. Seperti yang kalian ketahui, Charles Dickens pernah berkata, apalah arti sebuah nama? Itu kata William Shakespeare. Kau jangan bodoh, Stark.